Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safir, Semarak Virtual Ramadan Min 1 Temanggung tahun 1446 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini Safir bersama dengan Bu Murti. Perkenankan Bu Murti untuk mengawali Safir kali ini dengan pantun. Pagi hari mentari bersinar, menerangi seluruh jagat raya. Semangat hari keempat jangan gentar, puasa lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di puasa hari keempat, anak-anak harus tetap semangat. Ayah, bunda, serta anak-anakku yang solih dan solihah, kali ini Safir akan mengangkat tema yaitu Ramadan dan kepedulian sosial. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih dan solihah, bulan Ramadan memiliki hubungan yang erat dengan kepedulian sosial karena banyak nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dilakukan selama bulan suci ini. Secara keseluruhan, Ramadan bukan hanya menjadi bulan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mempererat hubungan kita dengan sesama di dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, kepedulian terhadap sesama sangat ditekankan dan terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang menggambarkan pentingnya sikap peduli dan saling membantu. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudzu ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan fakir miskin. Dalam surah ini, Allah menegaskan bahwa orang yang tidak peduli dengan anak yatim dan tidak membantu orang miskin adalah orang yang termasuk mendustakan agama. Ini menekankan pentingnya kepedulian sosial, terutama terhadap mereka yang membutuhkan. Dalil yang lain di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Hadis ini menggambarkan bahwa manfaat terbesar bagi seseorang adalah ketika ia dapat memberikan manfaat dan kepeduliannya kepada orang lain. Ini adalah ajaran yang mendorong umat Islam untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan terbaik dalam hal kepedulian sosial, baik kepada keluarga, sahabat, maupun pada orang-orang yang membutuhkan yang datang kepada beliau. Berikut Bu Murti sampaikan beberapa kisah tentang Nabi Muhammad SAW, hubungannya dengan kepedulian terhadap orang lain. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW selalu peduli terhadap fakir miskin. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bagaimana Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantuan kepada seseorang wanita miskin. Suatu ketika seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta bantuan. Nabi dengan cepat memberikan makanan, pakaian, uang, dan segala hal yang diperlukan untuk membantu wanita tersebut. Rasulullah SAW seringkali memberikan bantuan kepada sahabat, kepada teman yang datang untuk sekedar memberikan dukungan dan nasihat. Dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan umatnya untuk selalu membantu orang miskin dengan berkata, sedekahlah walaupun hanya memberi yang berlebih, tetapi juga memberi sesuatu meskipun sedikit. Kisah yang kedua diceritakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW peduli terhadap anak yatim. Perlu kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim piatu dari kecil, sehingga beliau sangat memahami bagaimana perasaan dan beratnya anak-anak yang kehilangan orang tua sejak kecil. Salah satu kisahnya yaitu ketika Nabiullah SAW itu merawat anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang, sehingga beliau bersabda, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim adalah seperti ini, sambil beliau menunjukkan dua jari yang berdekatan. Hadis ini menggambarkan betapa besar perhatian Nabi terhadap anak yatim dan bagaimana beliau menjamin balasan yang baik untuk orang yang peduli terhadap mereka nanti di surga. Kisah yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga menjenguk sahabatnya yang sedang sakit, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau memberikan dukungan, datang mengunjungi, mendoakan kesembuhannya, kemudian memberikan dorongan agar beliau selalu sehat, sabar dalam menghadapi ujian penyakit. Kisah yang lain lagi, kepedulian Nabi terhadap orang non-muslim. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepedulian kepada orang yang datang kepadanya, bukan hanya orang muslim, tapi juga non-muslim beliau bantu. Pada suatu hari ada seorang wanita non-muslim, orang Yahudi, itu datang ke beliau untuk meminta bantuan. Nabi Muhammad SAW memberikan pertolongan dengan baik. Bahkan ketika seseorang yang berniat menjelek-jelekan wanita tersebut karena beliau buta. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kepedulian dan kasih sayang tidak dibatasi oleh agama, ras, atau suku. Beliau menunjukkan bahwa umat Islam harus peduli kepada semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Kisah-kisah tersebut menunjukkan betapa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat peduli terhadap kesejahteraan umat, baik dalam hal materi, emosional, dan spiritual. Beliau senantiasa mengajarkan umatnya untuk memiliki rasa empati, kasih sayang, peduli terhadap sesama, serta menunjukkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penerapan kepedulian sosial pada bulan Ramadan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan dan program yang mencerminkan nilai-nilai berbagi, empati, dan solidaritas. Berikut ada beberapa implementasi bagaimana kita menerapkan kepedulian sosial terhadap sesama di lingkungan sekitar kita pada bulan Ramadan. Yang pertama yaitu dengan sedekah dan infak. Banyak orang melaksanakan kegiatan sedekah dengan memberi makanan, uang, atau barang-barang yang masih layak pakai kepada mereka yang membutuhkan seperti anak yatim dan fakir miskin. Kedua yaitu dengan mengajarkan Al-Quran. Kepedulian sosial dalam mengajarkan Al-Quran adalah salah satu cara yang sangat mulia
untuk berbagi pengetahuan dan kebaikan kepada masyarakat. Mengajarkan Al-Quran tidak hanya memberikan manfaat ilmu, tetapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Kemudian penerapan yang ketiga yaitu dengan program pemberian makanan. Banyak organisasi ataupun kelompok masyarakat yang mengadakan buka puasa bersama, kemudian membagikan dan memberikan takjil gratis ketika buka puasa dan makan sahur. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu, yang mungkin tidak bisa membeli makanan ketika mau berbuka atau sahur. Yang keempat yaitu dengan membantu anak yatim dan kaum du'afa. Banyak orang yang memilih untuk memberikan perhatian khususnya kepada anak yatim selama bulan Ramadan. Kegiatan seperti memberi santunan, memberikan pendidikan, memberikan pakaian baru untuk Hari Raya Idul Fitri merupakan contoh dari implementasi kepedulian sosial secara nyata. Penerapan kepedulian sosial pada bulan Ramadan yang selanjutnya yaitu dengan memberikan zakat fitrah dan zakat mal. Salah satu kewajiban umat Islam di bulan Ramadan adalah dengan membayar zakat fitrah yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu agar mereka dapat merasakan sukacita Idul Fitri. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk memberikan zakat mal, yaitu zakat harta yang dimiliki untuk membantu meringankan beban hidup orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih dan solihah, kepedulian sosial selama bulan Ramadan memiliki banyak hikmah dan manfaat, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Berikut adalah beberapa hikmah dan manfaat kepedulian sosial yang kita rasakan pada bulan yang berkah ini. Hikmah yang pertama yaitu meningkatkan rasa empati. Bulan Ramadan mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain, terutama mereka yang kurang mampu. Ketika puasa kita akan merasakan lapar dan dahaga, yang membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Hikmah yang kedua yaitu membuka pintu berbagi dan sedekah. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dan pada bulan ini Allah memberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga dengan memberikan kepedulian kepada orang lain maka Allah akan melipat gandakan pahala yang akan kita dapat. Kemudian hikmah selanjutnya yaitu mempererat silaturahmi. Selama Ramadan banyak kegiatan sosial yang melibatkan kebersamaan. Ada buka puasa bersama, kemudian saling mengunjungi keluarga, tetangga, silaturahmi, ya. Hal itu dapat mempererat hubungan sosial dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat. Selanjutnya yaitu melatih kepedulian terhadap lingkungan. Kepedulian sosial dalam bulan Ramadan juga mencakup menjaga lingkungan. Banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk membersihkan tempat ibadah, seperti masjid atau lingkungan sekitar. Hikmah selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Ramadan mendorong kita untuk lebih bertanggung jawab terhadap sesama. Dengan meningkatkan kepedulian sosial, kita diajarkan untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Hikmah selanjutnya yaitu mengajarkan kesederhanaan. Kepedulian sosial selama Ramadan mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Banyak orang yang menghabiskan waktu Ramadan dengan memberi makan orang lain dalam bentuk takjil, sahur, dan buka puasa bersama. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur. Dengan kepedulian sosial, kita akan belajar untuk lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memberi kepada yang membutuhkan, kita menjadi sadar betapa banyaknya rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas ibadah. Kepedulian sosial yang tulus dapat meningkatkan kualitas ibadah kita.
Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amal ibadah, amal baik, dan kepedulian kita terhadap orang lain. Hikmah yang terakhir yaitu menjadi teladan yang baik. Dengan menunjukkan kepedulian sosial, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, terutama generasi muda. Kita bisa mengajarkan kepada mereka pentingnya berbagi, menjaga silaturahmi, dan berbuat kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang solih-solihah, kepedulian sosial di bulan Ramadan bukan hanya memperbaiki keadaan sosial, tetapi juga memperbaiki hati kita sebagai individu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat yang membutuhkan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan melaksanakan kebaikan sepanjang bulan suci ini. Demikianlah materi yang dapat Bu Murti sampaikan pada kesempatan Syafir kali ini. Perkenankan Bu Murti menutup dengan pantun. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadi kuat. Mari berbagi tak kenal lelah, agar menjadi orang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.